Baik, sepertinya Dokter B sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Baik, Mas Fadli. selamat sore Dokter. Baik, Ibu Bidan semuanya, baik akan kita mulai segera. Mungkin sebelumnya kita buka dulu. Selamat sore semuanya, Ibu Bidan, para peserta webinar pada kesempatan kali ini. Berjumpa lagi dengan saya, Fadli, yang akan memandu jalannya acara webinar pada sore hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Halodoc sebagai platform digital kesehatan nomor 1 di Indonesia. Melalui program Bidanku, kami mengembangkan aplikasi Bidanku yang bisa digunakan oleh para bidan untuk memudahkan pekerjaannya sehari-hari, baik itu di praktek mandiri bidan, di puskesmas ataupun di rumah sakit untuk bidan di seluruh Indonesia. Komitmen kami berharap dengan adanya aplikasi Bidanku ini, para bidan dapat meningkatkan kualitas layanan di praktiknya masing-masing. Kemudian webinar ini kami selenggarakan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Untuk itu terutama untuk ibu bidan yang sudah memiliki aplikasi Bidanku bisa menggunakan aplikasi Bidanku secara aktif sehingga bisa mendapatkan informasi webinar yang rutin kami selenggarakan. Adapun untuk ibu bidan yang belum menggunakan aplikasi Bidanku, silahkan menginstal dari handphone Android masing-masing dan nanti akunnya akan diaktifkan oleh admin kami. Kemudian untuk ibu-ibu semuanya, para peserta webinar bisa mengisi daftar hadir di link yang sudah diedarkan di kolom chat, dan nanti selepas pemaparan materi dari Dr. B. Leoni pada kesempatan sore hari ini, akan ada sesi tanya jawab yang ibu semuanya bisa ketikkan pertanyaannya melalui kolom Q dan A di sebelah kolom chat yang ada di bawah, sehingga nanti bisa dijawab satu persatu. Semoga bisa dijawab semuanya. Baik, tema atau topik pada kesempatan kali ini adalah A sampai Z untuk mencapai persalinan yang aman dan sehat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk ibu bidan semuanya, terutama dalam menangani pasien ibu hamil yang menjelang persalinan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Dr. B. Leoni. Saya persilahkan untuk bisa memulai webinarnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadli. Selamat sore teman-teman bidan sekalian. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa mendengar Dok. Suaranya sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya atas keterlambatannya selama 7 menitan ya. Tadi ada sedikit trouble dari mengakses linknya. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah A to Z, ya, mencapai persalinan yang aman dan sehat. Ini topik yang agak panjang dan besar ya, karena A to Z itu kan berarti kita ngomongin dari pertama kali pasien datang, antenatal care, sampai bagaimana proses persalinan itu berjalan dengan aman dan baik ya. Jadi slide saya juga rada banyak, saya mohon maaf apabila kelamaan ya, nanti kalau misalkan terlalu banyak ada beberapa bagian yang mungkin saya percepat saja supaya kita punya waktu untuk sesi tanya jawab. Saya izin share screen dulu sebentar. Mas Fadli, ini share screen-nya dari saya ya? Ya kan ya? Iya Dok, silahkan. Oke, ya baik. Ya, saya tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja mulai ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, temanya adalah A to Z mencapai persalinan yang aman dan sehat ya. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Bidanku, powered by Halodoc. Terima kasih juga Halodoc yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Semoga aplikasinya bisa bermanfaat dan semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Saya mulai dengan antenatal care. Mungkin teman-teman bidan semua juga sudah mengetahui ya komponen daripada pemeriksaan kehamilan ini, yaitu ukur tekanan darah, timbang berat badan, periksa denyut jantung janin, konsultasi, pemeriksaan tablet zat besi, periksa perut, periksa tinggi rahim, periksa lingkar lengan, ukur tinggi badan, periksa darah, dan periksa air seni atau urin. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata komponen pemeriksaan laboratorium ini cakupannya masih cukup rendah. Nah, kita bisa lihat ini adalah beberapa permasalahan dengan ibu hamil yang harus kita ketahui saat kita melakukan antenatal care. Jadi, saat kita melakukan antenatal care, kita harus bisa menganalisa apakah seorang ibu hamil yang saya singkat dengan bumil ini punya permasalahan gizi, apakah ada permasalahan resiko, misalkan contohnya dia hamil dengan hipertensi, atau dia hamil dengan penyakit menular seperti HIV, atau bumil dengan komorbid, ya. Kemudian ada apakah ini hanya bumil sehat saja, apakah bumil ini punya penyakit yang tidak menular, atau dia punya penyakit menular, atau bumil dengan gangguan jiwa. Ya, ini juga kita harus perhatikan ya. Bumil hamil beresiko juga termasuk bumil dengan usia yang tinggi ya. Jadi seorang ibu hamil di atas 35 tahun atau grande multipara ya, jadi sudah kehamilan yang kelima atau keenam ini termasuk ke dalamnya. Nah, kita harus bisa melihat ya, apalagi teman-teman bidan ini banyak ada di lini pertama, ya harus bisa melihat apakah bisa melakukan penanganan gizi atau perlu dirujuk, lalu bagaimana perencanaan persalinannya di fasilitas kesehatan, kemudian penanganan komplikasi apakah memungkinkan di tempat yang teman-teman bidan bekerja atau tidak perlu dilakukan rujukan seperti apa. Kemudian rujukan penanganan penyakit yang kalau untuk bumil yang dengan penyakit tidak menular, penanganannya seperti apa. Kemudian kalau penyakit menular seperti apa, kalau gangguan jiwa seperti apa, semuanya itu bertujuan untuk mencapai persalinan yang aman dan bersih. Next slide. Saya akan Oke. Nah, standar pelayanan antenatal saya kira nih teman-teman bidan juga sudah familiar sekali dengan istilah 10T ya. T pertama adalah timbang badan dan ukur tinggi badan. T yang kedua adalah tekanan darah. T yang ketiga adalah nilai status gizi ya. Kemudian keempat adalah ukur tinggi fundus uteri, karena demikian cara yang paling sederhana untuk melakukan estimasi daripada berat badan bayi. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Kemudian jangan lupa juga untuk screening status imunisasi TT dan pemberian imunisasi TT tersebut. Kemudian pemberian tablet besi ya. Kemudian tes lab sederhana ya. Tes lab sederhana ini terdiri dari golongan darah, HB, glikoprotein urin, atau berdasarkan indikasi seperti HBsAg, sifilis, HIV, malaria, dan TBC. Kemudian tata laksana kasus, kemudian terakhir adalah temu wicara atau konseling. Mohon maaf sebentar. Kemudian pelayanan antenatal terpadu ini harus meliputi pelayanan antenatal di setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi. Jadi sejak seseorang tes speknya positif ya hingga sebelum mulanya proses persalinan, ini masuk ke dalam pelayanan antenatal care kita. Semua ibu hamil harus memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas ya, sehingga ini idealnya sih ya, mau di pelosok, mau di kota besar, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas ya. Nah, keterpaduan suatu program ini yang pertama adalah tata laksananya pelayanan antenatal terpadu termasuk konseling dan gizi ibu hamil, konseling KB, dan pemberian ASI ya. Jadi jangan sampai baru saja bayinya lahir 1-2 bulan ibu hamilnya sudah hamil kembali sehingga pemberian ASI eksklusifnya tidak bisa berjalan dengan baik, ya KB-nya tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian harus adanya pelaksanaan dukungan emosi dan psikososial juga ya. Jadi seringkali dalam kehamilan terjadi fluktuasi hormonal yang menyebabkan seorang ibu hamil juga memiliki mood swing. Nah, ini kita harus juga bisa memberikan dukungan ya. Setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu minimal 6 kali selama masa kehamilan. Jadi jangan lupa setelah melakukan antenatal care, kita harus ingatkan kembali ke ibu hamil nih tanggal berapa nih pasiennya harus balik lagi ke kita. Kemudian harus adanya terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin,
adanya deteksi secara dini kelainan atau penyakit atau gangguan yang diderita oleh ibu hamil, ini termasuk gangguan emosional, ya. Kemudian dilaksanakannya tata laksana terhadap kelainan, penyakit atau gangguan pada ibu hamil tersebut sedini mungkin. Kalau kita mampu, kalau tidak, bagaimana rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatannya sesuai dengan sistem rujukan yang ada. Nah, kunjungan pertama antenatal care itu adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan, ya, yang memiliki tentu saja kompetensi klinis atau kebidanan dan interpersonal yang baik untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama itu harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke-8. Kenapa demikian? Karena penting kita untuk mengetahui apakah ini satu kehamilannya akan berkembang atau jangan-jangan dia hanya blighted ovum. Kedua, yang lebih penting lagi, apakah kehamilan ini terletak di dalam rahim? Jangan-jangan ini adalah kehamilan yang terletak di luar rahim, ya. Dan kemudian jangan lupa juga kita harus mengidentifikasi semua faktor resiko kalau bisa sebelum 8 minggu, ya. Jadi apakah ibu hamil ini, oh ternyata ibu hamil ini adalah HIV positif, gitu ya. Atau ibu hamil ini ternyata adalah penderita talasemia dengan anemia berat, itu semua kita harus sudah bisa mengidentifikasi sebelum minggu ke-8 kehamilan, ya. Nah, kapan ini mungkin saya percepat ya, jadi kapan sebaiknya kita memberikan, pelayanan antenatal care ya, seminimalnya 4 kali, kalau bisa 6 kali ya. Distribusi waktunya seperti apa? 1 kali pada trimester pertama yakni 0 sampai 12 minggu, 1 kali pada trimester kedua yakni antara 12 sampai 24, dan 2 kali pada trimester ketiga yakni lebih dari 24 minggu sampai dengan kelahiran ya. Nah, jadi kalau misalkan pelayanan terpadu sesuai dengan standar kehamilan tuh minimal 6 kali selama kehamilan ya. Itu 2 kali pada trimester pertama, tadi 1 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga ya. Nah, kunjungan pada trimester 1 itu, kunjungan trimester 1 tuh dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama. Nah, ini harus adanya pemeriksaan dokter ya. Pemeriksaan dokter setidaknya melakukan screening kemungkinan adanya faktor resiko kehamilan atau penyakit peserta pada ibu hamil yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian jadi apabila pasien itu datang kepada teman-teman bidan, maka sebaiknya 1 kali setidaknya meminta pasien untuk memeriksakan ke dokter ya. Kemudian kunjungan 5 di trimester ketiga ini juga wajib melakukan setidaknya 1 kali ultrasonografi ya, untuk melihat apakah bagaimana bukan hanya posisi daripada bayi, tapi juga melihat apakah ada kelainan seperti apakah ada plasenta previa gitu ya, plasenta yang menutupi jalan lahir ya. Dan apabila ada, tentu saja kan pasien tidak bisa melahirkan secara normal sehingga perlu dilakukan rujukan. Dan jangan lupa memberikan imunisasi ya. Jadi imunisasi TT untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir dan jangan lupa melengkapi pasien dengan status imunisasi. Nah, saya masuk dengan proses persalinan ya. Yang saya mulai dengan kala 1 persalinan. Jadi persalinan itu kita tahu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 ya. Nah, kala 1 itu adalah pasien datang dengan PK1 laten ya. Jadi ini adalah inisiasi persalinan dan pengenalan awal penyulit atau komplikasi ya. Seringkali pasien mungkin datang di kala 1 namun dia tidak antenatal care dengan kita ya. Jadi mungkin track record-nya juga belum ada ya. Jadi kita perlu juga memahami bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Nah, tujuannya adalah memahami batasan persalinan, menjelaskan batasan kala 1 itu apa, mengenali tanda-tanda infartu, mengetahui langkah esensial anamnesis, mengenali fase-fase dalam kala 1, memberikan asuhan sayang ibu pada kala 1, menggunakan patograf, mengambil tindakan tepat waktu dan sasaran. Nah, jadi kita baru mulai menggunakan patograf itu nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut di saat PK1 aktif ya. Oke, nah persalinan normal itu apa by definition? Jadi secara definisi adalah proses pengeluaran buah kehamilan cukup bulan ya harusnya kalau kita bilang normal itu cukup bulan, yakni bayi, plasenta dan selaput ketuban, presentasi kepala, jadi posisi belakang kepala dari rahim ibu melalui jalan lahir dengan tenaga ibu sendiri. Jadi semuanya berjalan dengan normal ya tanpa perlu tindakan ekstraksi vakum ya, tanpa perlu manuver apa-apa karena dia presentasi kepala ya.
kemudian dengan posisi belakang kepala ya, jadi tidak ada contohnya persistent occiput posterior gitu ya. Jadi benar-benar ini yang kita katakan persalinan normal. Nah, kala satu persalinan itu secara definisi dimulainya proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi yang sudah mulai teratur ya. Jadi PK1 laten juga masuk ke sini. Adekuat dan menyebabkan perubahan pada serviks hingga mencapai pembukaan lengkap. Jadi dari PK1 laten sampai PK1 aktif sampai sesaat sebelum PK2. Fase kala satu persalinan terbagi dari fase laten dan fase aktif. Fase laten dimulai dari awal kontraksi hingga pembukaan mencapai 4 cm. Nah, kontraksi sudah mulai teratur, tetapi lamanya masih di antara 20 sampai 30 detik. Fase aktif, ini kontraksi sudah di atas 3 kali dalam 10 menit, lamanya sudah 40 detik atau lebih. Ini dihitung dari pembukaan 4 cm hingga pembukaan lengkap, dan diikuti dengan penurunan bagian terbawah janin, kalau pada persalinan normal yakni kepala. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapannya adalah yang pertama, ruang bersalin tentu saja dan asuhan bayi baru lahir. Jadi harus ada handuk hangat ya untuk menerima bayinya, alat yang steril untuk pemotongan tali pusar, kemudian harus adanya juga oksitosin ya. Jadi jangan lupa perlengkapan bahan dan obat itu harus penting. Kemudian apabila kita sudah bisa mengidentifikasi sesuatu nih saat ibu datang ternyata oh ini adalah presentasi bokong, jadi bayinya ini sebenarnya sungsang. Nah, apakah kita perlu melakukan rujukan gitu ya? Karena mungkin pasien ini memerlukan tindakan yang lebih eh, tindakan yang perlu memerlukan bantuan khusus ya, seperti mungkin perlu manuver ya saat proses persalinannya pada pasien multipara dengan persalinan bokong atau memerlukan operasi seksio sesarian pada pasien PIMI dengan presentasi sungsang ya. Jangan lupa asuhan sayang ibu dalam kala satu, kemudian upaya pencegahan infeksi yang diperlukan seperti apa. Asuhan sayang ibunya ya harus memberikan dukungan emosional, seringkali pasien ditemani oleh suami, seringkali pula tidak ya. Jadi mungkin kita harus memberikan dukungan moral juga di situ, mengatur posisi yang nyaman untuk ibu seperti apa, memberikan cukup asupan cairan dan nutrisi, kemudian harus juga ada tempat untuk mobilisasi ya termasuk ke kamar kecil, jangan sampai ibunya menahan urin, kemudian harusnya adanya penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Yang tidak dianjurkan adalah kateterisasi rutin apalagi dilakukan berulang-ulang, periksa dalam berulang kali ya tanpa indikasi yang jelas, kemudian mengharuskan ibu pada posisi tertentu dan membatasi mobilisasi, misalnya ibu tiduran aja gitu ya, memberikan informasi yang tidak akurat atau berlawanan dengan kenyataan ya, misalkan menakut-nakutin ya, atau udah ibu jangan ngeden-ngeden terus nih sekarang nih gitu, nanti bayinya nggak bisa lahir loh gitu, jangan berikan komentar-komentar negatif seperti itu. Bagaimana dengan mengosongkan kantung kemih? Ya, mengosongkan kantung kemih ini ternyata sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kemajuan persalinan, ya. Kemudian memberikan rasa nyaman juga bagi ibunya. Jadi kalau kantong kemih yang terlalu penuh juga bisa mengganggu proses kontraksi dan ini bisa menjadikan penyulit pada distosia bahu. Bila dilakukan sendiri dapat mencegah terjadinya infeksi akibat trauma atau iritasi. Jadi kita minta saja pasiennya berkemih. Kalau misalkan pasiennya tidak ada ketuban pecah gitu ya, toh semuanya berjalan dengan baik, pasien hanya mules saja, silakan saja ke kamar mandi dan buang air kecil. Atau misalkan pasien ketuban pecah, kita bisa memberikan P-spot gitu ya, sama pasien immobilize di tempat tidur. Jangan lupa kita melakukan anamnesis, jadi kita harus melakukan identifikasi pasien kita siapa, gravidusnya berapa, parahnya berapa, ada riwayat abortus atau tidak, anak hidup berapa. Jangan-jangan dia gravida 7 tapi abortus 6 nggak punya anak hidup. Nah, ini kan sebenarnya kehamilan termasuk beresiko tinggi ya. Kemudian jangan lupa catat HPHT-nya ya, haidnya pasien itu hari pertamanya kapan, hari pertama haid terakhir, taksiran persalinannya disesuaikan, riwayat penyakit sebelum dan selama kehamilan ya termasuk alergi ya, jadi alergi obat-obatan masuk ke sini, dan riwayat persalinan seperti apa. Jangan lupa kita lakukan periksa abdomen, tinggi fundus uterinya bagaimana, menentukan presentasi dan letak, menentukan penurunan bagian terbawah janin, memantau detak jantung janin, dan menilai kontraksi uterusnya sudah bagus belum, masuk fase kala
PK1 laten atau PK1 aktif gitu ya. Kemudian periksa dalam, kita harus menentukan konsistensi dan pendataran serviksnya termasuk kondisi jalan lahir, mengukur besarnya pembukaan, ya jadi berapa senti saat ini, menilai apakah satu ketuban masih ada atau tidak, menentukan presentasi dan seberapa jauh bagian terbawah telah melalui jalan lahir, ya apakah kepalanya di Hodge berapa ini, ya, dan menentukan denominator, ubun-ubun kecil bayinya ada di mana. Riwayat harus diperhatikan apakah ini benar-benar kehamilan dengan riwayat persalinan spontan sebelumnya atau dia ada riwayat pernah sesar sekali yang lalu ini merupakan persalinan dengan VBAC ya, vaginal birth after cesarean section. Apakah pasien ada riwayat perdarahan berulang, jangan-jangan dia placenta previa, apakah ada prematuritas di sini atau tidak cukup bulan, apakah ada ketuban pecah dini, bagaimana dengan mekonium dari cairan ketubannya, apakah ada tanda-tanda infeksi ante atau intrapartum, pasiennya datang misalkan dengan demam, bagaimana dengan tekanan darahnya, ada hipertensi atau tidak, apakah pasien ini termasuk pasien dwarfisme atau tinggi badan yang kecil di bawah 140 cm. Nah, apakah ada gawat janin, detak jantung janinnya seperti apa, takikardi atau bradikardi kah? Dan bagaimana apakah pasien primiparah dengan bagian terbawah masih tinggi, dia ada malpresentasi atau malposisi ya, jadi malposisi itu dia bukan jadi dia misalkan occiput posterior tadi ya, kemudian apakah ada tali pusat memumbung ya, apakah keadaan umumnya jelek atau pasiennya sudah dalam keadaan syok, atau pasien ini ada tanda-tanda inersia uteri atau fase laten memanjang atau ada fase patus lama ya. Jadi saya ralat sedikit, mungkin ini maksud saya fase aktif memanjang ya. Nah, inilah pentingnya patograf ya, karena dengan melakukan patograf ini kita bisa melihat apakah PK1 aktifnya ini sudah memanjang, apakah memang masih ada di tahap observasi yang boleh atau sudah harus bertindak gitu ya. Kalau sudah harus bertindak dan tidak mampu dilakukan di tempat kita, maka kita harus bisa melakukan rujukan yang benar ya. Jadi di komponen patograf ini sangat baik, kita bisa melihat, bisa mengisi detak jantung janin, kita bisa mengevaluasi air ketuban, jam berapa dia pecahnya, ya, bagaimana dengan warna air ketubannya, lalu kita juga bisa mulai mengisi saat pasiennya mulai 4 cm, ya kita tulis cervical dilatation-nya berapa di sini, penurunan kepalanya seperti apa, lalu kita pantau apakah dia merupakan, jadi harusnya kan pembukaan serviks itu linear ya ke atas gitu pembukaannya, sementara penurunan kepalanya ke bawah. Jadi akan terbentuk satu tanda silang di sini, tanda cross di sini, ya disitulah proses persalinan terjadi ya. Kita juga di sini bisa memonitor kontraksi seperti apa, apakah diberikan oksitosin atau tidak, bagaimana tekanan darah, nadi selama proses persalinan, dan suhu pasien juga. Jadi misalkan di sini air ketubannya sudah pecah, ya tiba-tiba di sini suhunya mulai naik gitu ya, air ketubannya mulai hijau, hati-hati tanda infeksi intrauteri, dan apakah kita harus sudah melakukan rujukan. Skala 2 persalinan adalah di mana proses pengeluaran buah kehamilan sebagai hasil pengenalan proses dan penata laksanaan kala pembukaan. Jadi ini sudah pembukaan lengkap, sudah siap bayinya mau lahir. Tujuannya di sini kita harus mengetahui batasan dan diagnosis skala 2, persiapan proses pengeluaran buah kehamilan, amniotomi dan indikasinya termasuk resiko amniotomi, posisi dan cara meneran, menilai kemajuan kala 2, memantau dan menilai kondisi ibu dan janin pada kala 2, harus bisa melakukan prasat melahirkan kepala, bahu, dan tubuh, mengenali penyulit dan komplikasi kala 2, kemungkinan melakukan rujukan. Gejala tanda kala 2 itu seperti apa? Ada rasa ingin menelan saat kontraksi, ada dorongan pada rektum atau vagina, ya jadi perineumnya sudah terlihat menonjol sekali, vulva dan sphincter aninya sudah membuka, kemudian adanya peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Nah, kita harus mampu melakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita bisa melakukan diagnosis setelah terjadi pembukaan lengkap, sudah tampak bagian kepala janin melalui bukaan introitus dari vaginanya. Persiapan menolong persalinan itu apa saja? Jangan lupa sarung tangan dan barrier protektif lainnya. Tempat bersalinnya harus ada, peralatan dan bahan yang diperlukan. Ya, jangan lupa bunting yang steril, ya. Kemudian juga harus adanya jepitan tali pusat,
kemudian harus adanya juga oksitosin, ya jangan lupa. Tempat meletakkan dan lingkungan yang nyaman bagi bayi, tadi ya handuk hangat, tempatnya harus kering, ya jangan basah-basah menaruh bayi baru lahir. Dan persiapan ibu dan keluarganya juga, adanya asuhan sayang ibu, bersihkan perineum dan lipat paha, siapa tahu di sana banyak kotoran, pasiennya selama kontraksi buang air besar, ya. Jangan lupa kosongkan kantong kemih. Perlukah kita melakukan amniotomi atau sudah pecah spontan? Dan menjelaskan peran suami atau pendampingnya seperti apa, ya. Jangan sampai ibunya di sini lagi ngeden, bapaknya di sampingnya ngerokok gitu ya. Jadi kita juga harus ngasih tahu bagaimana sebaiknya mensupport seorang ibu yang sedang bersalin, ya. Penata laksaan kala 2, ya, jadi setelah pembukaan lengkap, kita harus bisa pimpin beneran apabila timbul dorongan spontan untuk melakukan hal itu. Minta pasien untuk beristirahat di antara kontraksi, dan kontraksi itu kan memang ada peak-nya, amplitudenya kemudian dia akan turun sebelum tercapai peak yang berikutnya. Nah, saat dia turun, pasien bisa beristirahat, minum sejenak, kemudian naik napas kembali sebelum kontraksi yang berikutnya. Jangan lupa berikan posisi yang nyaman untuk ibunya, ya. Jadi ibunya kita harus berikan posisi yang nyaman, tidurnya yang enak. Pantau kondisi janin, tetap dilakukan pemeriksaan, bisa dengan Doppler, ya. Kemudian pasien bila ingin meneran tapi pembukaannya belum lengkap, anjurkan bernapas terlebih dahulu. Bernapasnya seperti apa? Bernapas cepat boleh, bernapas biasa boleh, atur posisi agar nyaman, ya upayakan tidak meneran hingga pembukaan lengkap, ya. Jadi kita harus sudah bisa menginformasikan kepada pasien, jangan neran dulu ya Bu, nanti kalau sudah saya pimpin baru Ibu boleh mengedan. Perhatikan, bila pembukaan sudah lengkap tetapi ibu tidak ingin meneran, anjurkan untuk mobilisasi atau mengubah-ubah posisi hingga timbul dorongan untuk meneran. Bila kontraksi kuat tetapi ibu tidak ingin meneran setelah 60 menit dari sejak pembukaan lengkap, pimpin ibu untuk meneran saat kontraksi puncak. Ya, jadi biasanya sih ini jarang ya, biasanya sih tetap pasien bisa merasakan dorongan untuk meneran seperti itu, ya. Bila 60 menit setelah itu kelahiran bayi masih belum terjadi, jadi ibu sudah kita pimpin meneran selama 1 jam, namun belum terjadi kelahiran bayi, maka ini sudah indikasi kita rujuk ke fasilitas rujukan dengan distosia PK2. Nah, apa saja yang harus dipantau? Yang pertama adalah nadi ibu setiap 30 menit, ini sesuai patograf ya. Frekuensi dan lama kontraksi setiap 30 menit. DJJ-nya dalam dan di luar his ya. Penurunan kepalanya seperti apa setiap 30 menit, atau jika ada indikasi, kemudian lakukan periksa dalam setiap 60 menit. Kondisi selaput ketuban, warna cairan ketuban seperti apa, kemungkinan adanya presentasi majemuk atau tidak, siapa tahu kepala dengan tangan, gitu ya, jadi presentasinya rangkap. Kemudian kita juga harus mampu melakukan putaran paksi luar setelah kepala bayinya lahir, ya, dan pencatatan hasil pemeriksaannya. Episiotomi bagaimana? Tidak dilakukan secara rutin, bila tidak tepat waktu dan prosedurnya salah, bisa meningkatkan resiko jumlah pendarahan, laserasi derajat 3 dan 4, atau terjadinya hematom. Bisa juga menyebabkan nyeri pasca persalinan dan meningkatkan resiko infeksi. Episiotomi untuk mempercepat persalinan dilakukan boleh pada kondisi yang berikut. Pertama, terjadi gawat janin, atau kita tiba-tiba detak jantungnya turun gitu ya. Dan persalinan mungkin harus diselesaikan dengan bantuan alat ekstraksi kunam atau dengan vakum ya. Adanya penyulit seperti distosia bahu atau persalinan sungsang. Kemudian adanya parut yang menghambat proses pengeluaran bayi ya, misalkan adanya keloid walaupun jarang sekali pada luka episiotomi sebelumnya. Pada saat pengeluaran, perhatikan posisi ibu saat melahirkan bayi seperti apa, cegah terjadinya laserasi atau trauma, atau sering dikenal dengan sebutan steneng, gitu ya. Proses melahirkan kepalanya harus baik, jangan hanya ditarik saja. Memeriksa lilitan tali pusat pada leher bayi ada atau tidak, kalau ada kita harus melepaskan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana proses melahirkan bahunya, proses melahirkan tubuh bayinya, mengusap muka, mengeringkan dan rangsangan taktil pada bayi, dan memotong tali pusat. Sekarang bahkan ada metode yang dikenal dengan nama delay cord clamping ya. Jadi kita nggak cepat-cepat memotong tali pusat bayinya, kita biarkan selama 1-2 menit di mana bayi sudah dihangatkan terlebih dahulu dengan tali pusar masih menempel pada plasenta. Jadi sambil menunggu plasenta itu dikeluarkan, bayi kita sudah balut dengan handuk yang hangat dan kering gitu ya.
Nah, ini hanyalah gambar ya bagaimana melahirkan bahu depan terlebih dahulu, lalu baru kita susuri bahu belakang dan kita bantu persalinannya gitu. Dan terakhir adalah tubuh dan tungkai. Kita harus mulai mengidentifikasi apabila ada gejala dan dari distosia bahu ya, yakni yang pertama adalah turtle sign ya, turtle sign seperti kepala kura-kura ya. Kepalanya terdorong keluar tetapi kembali ke dalam vagina setelah kontraksi atau ibu berhenti meneran. Ya, jadi kepalanya maju mundur. Tidak terjadi putaran paksi luar apabila kepala telah lahir. Jadi kepala lahir tapi bayinya kepalanya nggak hadap kanan atau kiri gitu ya, tidak terjadi putaran paksi. Kepala tetap pada posisinya dalam vagina walaupun ibu meneran sekuat mungkin. Nah, kondisi yang harus diatasi sebelum nata laksana kala 2 adalah kita harus lihat dulu pasiennya syok tidak, tekanan darah dan nadinya masih baik tidak, dehidrasi atau tidak, adanya infeksi atau tidak, ini tanda-tanda preeklamsi atau bahkan eklamsi. Kalau eklamsi saya rasa sih teman-teman pasti semua tidak mungkin miss ya, karena khas sekali. Kemudian adakah inersia uteri, gawat janin, penurunan kepalanya terhenti, adanya gejala dan tanda distosia bahu, pewarnaan mekonium pada cairan ketuban, kehamilan ganda atau kembar, tali pusat memung atau lilitan tali pusat. Nah, ini jenis-jenis episiotomi ya. Ini yang mediana sekarang sudah tidak dikerjakan lagi. Yang lateral ini pada kondisi tertentu saja, tapi paling sering kita kerjakan adalah mediolateral seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke topik skala 3 dan 4 ya. Ini by definition adalah pengeluaran plasenta, pemantauan kondisi ibu, yang skala 3 adalah pengeluaran plasenta ya, skala 4 pemantauan kondisi ibu dan kemungkinan komplikasi pasca persalinan. Tujuannya kita harus bisa identifikasi skala 3 dan 4, dan mengetahui tanda-tanda pelepasan plasenta, manajemen aktif skala 3, memelihara kontraksi uterus melalui rangsangan taktil pada korpus uteri, mengetahui permasalahan dan penata laksanaan atonia uteri, permasalahan laserasi perineum dan penata laksanaannya, kompresi bimanual dan aorta, menentukan jumlah perdarahan dan pemantauan pasca persalinan. Nah, batasan skala 3 adalah masa setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses pengeluaran plasenta. Kalau skala 4, masa setelah plasenta lahir hingga 2 jam setelah itu. Jadi observasinya itu minimal 2 jam pasca plasenta lahir ya. Nah, ini adalah sedikit fisiologi skala 3 ya. Jadi tempat implantasi plasenta itu mengalami pengerutan akibat pengosongan kavum uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang utero plasenta akan mendorong plasenta keluar. Ya, jadi ini kurang lebih fisiologinya seperti ini. Tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama adalah terjadi perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uteri. Kemudian tali pusatnya mulai memanjang atau terjulur keluar melalui vagina atau vulva. Jadi tiba-tiba kita saat peregangan tali pusat terkendali itu kita merasa tali pusatnya jadi sudah kayak berjalan gitu ya. Kita bisa narik sedikit ya. Adanya semburan darah secara tiba-tiba ya. Perdarahan pada atonia uteri ya, kita harus bisa menilai ujung pembuluh darah di tempat implantasi akan terbuka sesaat setelah plasenta dilepaskan ya. Jadi sekitar 350 sampai 500 ml darah per menit akan keluar melalui ujung pembuluh darah tersebut. Akan demikian itu harusnya bisa berhenti ya. Penghentian pendarahan dari bekas tempat implantasi plasenta hanya dapat terjadi jika anyaman myometrium menjepit pembuluh darah yang berjalan di antara anyaman tersebut. Jadi harus kalau begitu kontraksinya baik, maka myometrium yang berkontraksi ini akan menjepit pembuluh darah yang terbuka tadi ya. Sehingga pendarahan sekitar 350 sampai 500 ml itu wajar. Tapi kalau terjadi atoni atau hipotoni, maka mekanisme penjepitan ini gagal sehingga pendarahan bisa lebih dari 500 ml maksud saya. Atonia uteri ini seringkali berkaitan dengan apa saja. Misalkan kapasitas uterus yang jauh lebih besar dari normal ya. Jadi pasien dengan polihidramnion, dengan hamil kembar, dengan makrosomi ya, atau pasien dengan skala 1 atau 2 yang memanjang, atau pastus precipitatus yang terjadi sangat cepat, atau adanya induksi atau akselerasi daripada persalinan, adanya suatu infeksi intrapartum, adanya ganda multipara ya. Jadi tadi ya termasuk kehamilan beresiko kalau seseorang itu hamilnya berkali-kali ya, atau penggunaan tokolitik sebelumnya ya sepertinya misalnya MGSK4 pada kasus-kasus preeklamsi atau narkose.
Ingat, sekitar 60% dari perdarahan pasca persalinan terjadi pada ibu tanpa resiko yang dapat dikenali sebelumnya. Jadi, oleh karena itu, kita harus senantiasa siap untuk menghadapi atonia uteri atau perdarahan pasca persalinan. Manajemen aktif kala tidak merupakan upaya profilaksis komplikasi perdarahan. Ya, jadi sebelum terjadi perdarahan, sudah harusnya bisa kita lakukan manajemen aktif supaya perdarahan itu tidak terjadi. Manajemen aktif kala 3 seperti apa? Mengupayakan kontraksi adekuat dari uterus dan mempersingkat waktu kala 3, mengurangi jumlah kehilangan darah, menurunkan angka kejadian retensio plasenta. 3 langkah utamanya yang pertama adalah pemberian oksitosin atau uterotonika sesegera mungkin, yakni sesaat setelah bayi lahir ya. Jangan lupa peregangan tali pusat terkendali, masa fundus setelah plasenta lahir, rangsangan taktil pada dinding uterus atau fundus uteri. Jadi kita harus masas, jangan sampai sibuk melihat apakah kotiledon plasentanya lengkap atau tidak, tapi lupa melakukan masase pada fundusnya. Peregangan tali pusat terkendali, kita harus berdiri di samping ibu, pindahkan jepitan semula tali pusat ke titik 5-20 cm dari vulva, dan pegang klem penjepit tersebut, letakkan telapak tangan, alas atau bisa juga alas dengan kain yang lain pada segmen bawah rahim atau dinding uterus di suprasimfisis. Lalu pada saat terjadi kontraksi, tegangkan tali pusat sambil tekan uterus ke dorsokranial. Ulangi kembali pada saat ini bila plasenta beberapa dilahirkan. Jangan dilakukan pemaksaan. Kalau misalkan belum juga lahir, kita bisa memberikan oksitosin dosis yang kedua ya. Jadi 15 menit pertama berikan lagi dosis oksitosin IM yang kedua, 15 menit lagi berikutnya tidak lahir, kita bisa berikan lagi oksitosin 1 kali lagi. Nah, ini dia. Jadi bila setelah 15 menit berlalu ternyata plasenta belum lahir, berikan oksitosin 10 IU dosis yang kedua. Jangan lupa kosongkan kantung kemih. Kadang-kadang gara-gara kantong kemih penuh saja, plasenta tidak mau lahir. Lakukan PTT ulangan, ya. Jadi bila setelah 30 menit setelah terlampaui, ya, jadi sudah 2 kali oksitosin nih. Ternyata plasenta nggak lahir juga, segera rujuk ibu ke vaskes rujukan, ya. Nanti di vaskes rujukan bisa saja dilakukan manual plasenta atau dilihat bagaimana ya untuk cara pengeluaran plasenta tersebut, ya. Jangan lupa rangsangan taktil pada dinding uterus tadi ya. Minta ibu meletakkan telapak tangannya pada dinding uterus, ya kita bisa instruksikan untuk mengusap dinding uterus dengan gerakan sirkuler, atau ini kita bisa kerjakan sendiri ya, kalau ada tim yang bisa membantu merapikan plasentanya, kita bisa melakukan sendiri ya. Tapi kalau kita sendiri, ya bisa minta tolong bantuan ibunya. Beritahukan bahwa mungkin timbul rasa kencang atau tidak nyaman, uterus yang mengencang menunjukkan respon adekuat terhadap rangsangan. Jadi kita harus bilang, Bu, ini yang bagus tuh rasanya kayak batu, baru benar gitu ya. Jadi coba usap-usap daerah sini. Kalau misalkan sudah seperti batu, itu baru kita bisa bilang bagus ya. Kemudian kita bisa berikan teruskan rangsangan taktil bila uterus masih belum berkontraksi ya. Bila 15 detik rangsangan taktil telah usai dan uterus tetap tidak berkontraksi, maka lakukan. Jadi jangan lama-lama ini ya, jangan tunggu sampai 15 menit. Kalau 15 detik kok nggak rasa apa-apa, uterusnya tidak membulat, tidak ada rasa seperti sensasi seperti ada batu, maka kita bisa melakukan kompresi bimanual internal atau eksternal atau kompresi aorta abdominalis. Ini bimanual internal, di mana tangan yang satu ini masuk ke dalam vagina, lalu yang ini seperti memegang ya dari ini atas otot perutnya sebenarnya, tapi kita mencoba memegang fundus daripada rahimnya ya. Nah, kalau eksternal ini kita menekan dari luar tangannya, jadi tidak masuk ke dalam vagina, lalu kita mencoba menggenggam fundus daripada uterusnya. Nah, ini kompresi aorta abdominalis ya. Ini kita bisa kerjakan juga sambil 3 manuver ini kita bisa kerjakan sambil merujuk pasien. Ya. Ini ada tadi kalau plasenta belum lahir ya, kita bisa melakukan manual plasenta ini, tapi sebaiknya manual plasenta ini dikerjakan dalam narkose agar tidak terjadi vagal refleks, jadi mungkin harus dikerjakan di vaskes rujukan. Nah, jadi kalau untuk perdarahan pasca persalinan itu kita harus melihat juga faktor lain ya. Jadi tadi itu kan ada 4T ya kita sebutnya, tonus ya itu adalah kontraksi rahim, T itu adalah robekan jalan lahir termasuk serviks ya. Kemudian tisu ada sisa plasenta atau enggak. Yang terakhir adalah faktor pembekuan ibunya ya.
apabila terjadi sebenarnya robekan fisiologis mulut rahim atau serviks itu kan di antara jam 3 dan jam 9 ya. Tapi terkadang ada perobekan dengan pendarahan yang hebat atau robekannya nggak seperti ini linear tapi dia kayak bengkok gitu ya yang memerlukan penjahitan. Itu mau nggak mau kita jahit. Nah, kita juga bisa memberikan tampon uterovaginal, ya kita bisa memberikan kasa, roll gitu ya, sambil merujuk pasien, ini juga bisa membantu mengurangi pendarahan. Nah, kita masuk pada asuhan kala 4. Asuhan kala 4 ini adalah kita harus melanjutkan rangsangan taktil pada dinding uterus, evaluasi hasilnya dengan mengukur kekenyalan dinding dan tinggi fundus uterus, lakukan perkiraan kehilangan darah seperti apa, kemudian periksa perineum dan jalan lahir. Kita juga harus nilai keadaan umum ibunya, dokumentasikan asuhan dan temuan pada kala 4 di halaman belakang patograf ya. Kita harus bisa memperkirakan jumlah pendarahan ya. Jadi sampai saat ini sih belum ada metode yang akurat ya. Tapi kita bisa mencoba meletakkan penampung darah di bawah bokong ibu. Selain tidak nyaman juga tidak menjamin pengukuran yang tepat ya. Jadi penampung darah ini kadang darah itu tidak semuanya tertampung di sana ya. Pengukuran dengan gelas ukur juga dapat terganggu dengan tambahan cairan lain ya seperti mungkin urin ya, mungkin air ketuban ya. Dan jumlah yang hilang akibat material penyerap ya seperti kain kasa, pakaian dan sebagainya. Jadi kita bisa mencoba dengan estimasi simptomatik. Bila pendarahan menyebabkan terjadinya perubahan tanda vital atau hipotensi, maka jumlah darah yang keluar sudah mencapai 1 liter sampai 1,2 liter. Ya, jadi kalau misalkan tiba-tiba tekanan darah ibunya drop gitu ya, bila sudah terjadi shock hipovolemik, nadi sudah cepat, tekanan darah sudah turun, ini maka jumlah pendarahan telah mencapai 2 sampai 2,5 liter ya. Nah, pemantauan kala 4 ini ya kita juga harus pantau tanda vital setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam yang kedua. Nilai kontraksi uterus dan jumlah pendarahan. Jadi jangan tiba-tiba, pasiennya udah pucat aja gitu, udah nadinya udah cepat gitu, padahal udah 1,5 jam yang lalu pasiennya bersalin gitu ya. Jadi itulah gunanya pas pemantauan kala 4 ini kita harus lihat pada 15 menit jam pertama dan 30 menit pada jam kedua tanda vitalnya ya. Ajarkan ibu dan keluarganya untuk melakukan rangsangan taktil, menilai kontraksi uterus dan estimasi pendarahan, rawat gabung ibu bayi, jangan lupa pemberian ASI ya, inisiasi menyusui dini ini sangat penting. Selain bayi mendapatkan kolostrum, mendapatkan kehangatan, antibodi dari ibunya, juga dengan adanya rawat gabung ASI eksklusif IMD ini bisa juga mencegah pendarahan pasca persalinan dengan dikeluarkannya oksitosin dari proses menyusui akan meningkatkan kontraksi rahim ya. Jadi berikan juga asuhan bayi baru lahir ya. Ingat jangan tinggalkan ibu dalam 2 jam pertama pasca persalinan, apalagi kok teman-teman bidan pasiennya banyak sekali ya. Jadi baru lahir satu, sebelah udah mau lahir lagi, yang satu ini ditinggalkan gitu ya. Jadi setidaknya harus ada teman lain yang membantu observasinya ya. Pastikan tanda vital dalam batas normal, ya, berikan asuhan esensial bayi baru lahir, termasuk pemberian ASI, ya, bagaimana cara merawat bayinya, bagaimana menyusui, ya, ajarkan ibu dan keluarganya untuk melakukan rangsangan taktil uterus dan menilai kontraksi atau pendarahan, pastikan ibu dan keluarganya mengetahui tanda-tanda bahaya atau komplikasi berat. Ya, saya kira demikian presentasi saya ya kurang lebih sudah 1 jam berlalu, mohon maaf agak sedikit panjang. Mungkin saya bisa serahkan kembali ke Mas Fadri untuk sesi tanya jawab ya, Mas. Baik, terima kasih Dr. Bilani atas pemaparan materinya. Sebelum kita menginjak ke sesi tanya jawab, sambil Dr. B juga istirahat sejenak, ya, mari kita ikuti bersama tentang penjelasan aplikasi Bidanku yang akan diperagakan oleh rekan saya, Adela. Jadi ibu-ibu bidan, mungkin bagi yang belum mengetahui tentang aplikasi Bidanku adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Halodoc sebagai penyedia aplikasi atau sistem digital kesehatan nomor 1 di Indonesia untuk para bidan, sehingga ibu bidan sekalian bisa menggunakannya untuk mencatat data pasien yang bisa dicatat di aplikasi Bidanku. Sekarang ini ada pasien ibu hamil, ada pasien KB, pasien
imunisasi, persalinan, dan ibu nifas. Jadi layanan-layanan utama yang biasa Ibu sediakan bisa mulai Ibu pindahkan ke dalam aplikasi Bidanku. Kemudian kalau semuanya sudah dicatat di dalam aplikasi Bidanku, nanti pelaporannya tinggal di-download saja dari aplikasi Bidanku. Ibu bisa langsung serahkan atau kirimkan ke puskesmas di tempat Ibu masing-masing. Juga selain mencatat dan melaporkan data pasien yang lebih praktis melalui aplikasi Bidanku, Ibu bidan sekalian bisa menggunakan aplikasi Bidanku untuk mengingatkan jadwal kunjungan berikutnya kepada para pasien yang dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi nanti akan dikirimkan secara otomatis dari sistem kami, sehingga pasien akan lebih disiplin untuk memeriksakan kesehatannya ke layanan praktik bidan di tempatnya. Kemudian Ibu juga bisa menggunakan aplikasi Bidanku untuk mengedukasi pasien, terutama pasien ibu hamil, apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang patut diwaspadai dari faktor-faktor risiko yang ada. Ibu bisa gunakan aplikasi Bidanku juga untuk menghitung kalender kehamilan atau mengukur indeks massa tubuh di dalam aplikasi Bidanku. Jadi Halodoc menghadirkan aplikasi Bidanku sebagai komitmen untuk memajukan profesi bidan untuk meningkatkan layanan yang Ibu bidan sekalian sediakan kepada para pasien. Aplikasi Bidanku ini gratis, Ibu bisa dapatkan di handphone Android, bisa langsung install. Nanti akan ada admin kami yang akan mengaktifasi akun Ibu supaya Ibu bisa menggunakan aplikasi Bidanku pertama kali. Kemudian aplikasi ini juga bisa digunakan oleh asisten-asisten Ibu bidan. Kalau misalnya Ibu bidan punya banyak pegawai atau asisten di tempat praktiknya, atau mungkin Ibu bidan di puskesmas atau di rumah sakit yang belum punya sistem pencatatan data pasien yang khusus, bisa menggunakan aplikasi Bidanku. Baik, untuk Ibu bidan semuanya yang belum memiliki aplikasi Bidanku, silahkan menginstal aplikasi Bidanku dari handphone Android-nya masing-masing. Itu sekilas tentang aplikasi Bidanku. Setelah ini akan kita simak bagaimana dan apa saja yang tersedia di dalam aplikasi Bidanku akan disampaikan oleh rekan saya, Adela Basya. Terima kasih. Silahkan, Adela. Baik, terima kasih Mas Fadli. Selamat sore Ibu Bidan. Perkenalkan saya Adela dari tim Bidanku. Pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit mengenai aplikasi Bidanku. Mungkin beberapa dari Ibu Bidan sebelumnya juga sudah pernah melihat tutorial saya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin memberi kabar juga nih, kabar baik untuk Ibu Bidan. Kami mendengar masukan-masukan dan saran dari Ibu Bidan kalau sebelumnya mungkin alur untuk pencatatan data konsultasi ANC cukup panjang dan memakan waktu. Jadi di versi terbaru Bidanku kali ini kami sudah melakukan pembaharuan Bu kepada proses pencatatan konsultasi ANC. Mungkin untuk sekaligus mengajak ibu-ibu bidan yang baru untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi Bidanku, saya akan memulai dengan mendaftarkan pasien ya. Untuk mendaftarkan pasien, kita butuh 2 data nih Bu yang wajib diisi, yaitu yang pertama tentunya nama pasien, lalu dan nomor telepon pasien. Kenapa sih kita butuh nomor telepon pasien ini? Yang pertama adalah untuk terdaftar sebagai semacam nomor registrasi pasien ya di sistem Bidankunya Ibu. Jadi nanti kalau seandainya ada 2 pasien yang namanya juga Bina, itu cara kita membedakannya adalah dengan nomor HP-nya. Nah, Bu Bidan juga bisa memasukkan tanggal lahirnya, tapi tidak wajib, dan ada beberapa data tambahan seperti alamat, golongan darah, nomor KTP, pekerjaan, dan pendidikan pasien. Namun lagi,
informasi-informasi ini tidak wajib diisi saat pendaftaran dan bisa nantinya ditambahkan di laman informasi pasien. Nah, untuk memasukkan data, Ibu bisa tadi ketuk tambah kartu pasien, dan untuk menunjukkan alur ANC kita yang baru, saya akan mulai ya. Pertama-tama kita akan menghitung dulu nih Bu, HPL dari pasien Ibu. Kita bisa menanyakan kapan HPHT pasiennya, atau kapan hari pertama, hari terakhir dari pasien Ibu. Nah, setelah misalnya ditentukan, kita akan memperlihatkan berapa kira-kira usia kandungan pasien berdasarkan HPHT-nya, bagaimana perkembangan janin dalam perut ibu saat itu, ada beberapa fakta-fakta menarik, serta ada taksiran lahirnya nih Bu. Nah, setelah itu kita akan mulai masuk ke laman pencatatan kunjungan. Nah, sangat berbeda kan bidan dengan pencatatan ANC yang sebelumnya, yang saat ini lebih mirip dengan pencatatan-pencatatan untuk layanan lainnya. Seperti biasa, di atas ada informasi pasien dan keterangan apakah ini pasien baru atau pasien kunjungan ulang. Kita juga sudah menambahkan tipe kunjungan. Kita juga menambahkan ada K6 sesuai dengan peraturan yang terbaru Bu ya. Jadi ada K6, jadi kita juga memfasilitasi hal itu. Misalnya ini K1, tanggal kunjungan sekarang juga bisa disesuaikan Bu, jika misalnya Ibu ingin memasukkan kunjungan pasien sebelum-sebelumnya ke bidanku, Ibu bisa memasukkan misalnya untuk bulan lalu, 2 bulan lalu, bisa diatur berdasarkan di sini. Lalu ada riwayat kehamilan yang cukup Ibu isi sekali untuk setiap pasiennya. Jadi kalau sudah diisi, nanti bagian riwayat kehamilan ini akan tersimpan secara otomatis di kunjungan selanjutnya. Ibu cuma perlu secara umum melihat dan menjadikannya sebagai referensi saja. Ada faktor resiko dan komplikasi juga akan terpopulat nanti di kunjungan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian detail ANC, Bu, atau detail periksa kehamilan. Yang utama yaitu kesehatan ibu, kita minta tinggi dan berat kehamilan ibu itu untuk menentukan indeks massa tubuh ibunya. Buat apa? Untuk membantu kita mengkalkulasi pertambahan berat badan dari ibu hamil. Apakah masih di dalam batas normal, kurang, atau berlebih. Contoh di sini, di minggu ke-24 itu pertambahan badan yang hanya 2 kilo kurang begitu. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan ibu untuk memberikan rencana perawatan kepada pasiennya. Kita juga menanyakan lila serta tekanan darah pasien. Saya beri contoh di sini, kira-kira jika pasiennya tekanan darahnya ada yang tinggi, kita juga akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait screening preeklampsia. Lalu kita juga minta ibu untuk menambahkan keluhan atau gejala yang dirasakan oleh pasien ibu. Nah, setelah kesehatan ibu, kita juga mencatatkan kesehatan bayi nih, detak jantung janinnya berapa, posisi janinnya bagaimana, kalau sudah bisa diraba. Lalu tinggi fundus uterinya berapa. Di sini dalam satuan sentimeter. Nah, setelah detail pemeriksaan kehamilannya, kita masuk ke bagian diagnosa dan rencana perawatan. Nah, di sini Bu Bidan dapat memasukkan perawatan-perawatan yang diberikan. Apakah memberikan tablet zat besi? Kalau iya, mungkin bisa Ibu tuliskan juga apa zat besi yang diberikan, misalnya Fe2. Dan berapa jumlah zat besi yang Ibu berikan kepada jumlah tablet suplemen yang Ibu berikan kepada pasiennya. Lalu apakah diberikan asam folat, kalsium, apakah kalsium perlu atau ada diberikan teteh. Terus apakah ada hasil laboratorium? Nah, di hasil laboratorium ini nanti selain mencatatkan hasilnya positif atau negatif, Ibu juga bisa menambahkan catatan hasil
tesnya. Ibu juga bisa memasukkan catatan terapi serta saran untuk pasien. Nah, yang baru juga nih Bu, di flow terbaru ini, tanggal kunjungan selanjutnya sekarang dapat Ibu tentukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sebelumnya kan secara otomatis akan dikirim 30 hari setelah kunjungan. Nah, sekarang ini tergantung kebutuhan pasien dan kebutuhan ibu bidan. Misalnya kalau ibu mau pasiennya kembali 1 minggu kemudian, itu bisa diatur melalui tanggal kunjungan ulang selanjutnya, dan nanti pengingatnya akan dikirim sesuai dengan tanggal yang telah ibu masukkan di sini. Nah, data-data lainnya seperti riwayat penyakit, penyakit penyerta, riwayat alergi, serta screening kesehatan yang mungkin tidak selalu dilakukan, itu bisa diakses di data kesehatan tambahan, cukup Ibu klik, nanti bisa Ibu isi masukkan jika memang datanya ada dan ingin dicatat, namun hal ini tidak wajib untuk diisi. Seperti itu, setelah selesai Ibu bisa klik simpan data pasien, nanti akan ada rangkuman konsultasi untuk Bina. Ini nanti data-datanya akan dikirimkan ke pasien, ke nomor WhatsApp pasien dalam bentuk rangkuman. Lalu ini di sini Ibu bisa pilih untuk kirim pesan WhatsApp ke pasien atau tidak terkait rangkuman. Selanjutnya ada laporan SOAP Bu, yang nantinya akan tercatatkan dan masuk ke dalam laporan puskesmas bulanan Ibu. Jadi semua data yang tadi Ibu masukkan ada di sini. Ini juga nantinya bisa dilihat kembali Bu dari profil pasien. Nanti kalau misalnya pasien mau kunjungan ulang, Ibu bisa melihat rangkuman kunjungan sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu adalah update terbaru kami, Bu, untuk pencatatan ANC. Untuk layanan lainnya masih tetap sama, dan kami sangat mengharapkan ya masukan dan saran dari Ibu Bidan agar nantinya aplikasi Bidanku dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan Ibu. Untuk fitur-fitur lainnya belum ada perubahan yang berarti, dan kalau Ibu Bidan tertarik untuk melihat bagaimana tutorial memakainya untuk menghemat waktu, mungkin nanti rekan-rekan dari bidanku bisa mempost link ke YouTube kami, di mana Bu Bidan bisa menonton Mas Fadli memperagakan bagaimana cara penggunaan aplikasi Bidanku. Terima kasih banyak Bu Bidan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kembali ke Mas Fadli mungkin. Baik, terima kasih Adela. Baik Ibu Bidan, untuk Ibu yang sudah menggunakan aplikasi Bidanku, kami mengajak untuk terus aktif menggunakan aplikasi Bidanku sehingga bisa terus merasakan manfaatnya, bisa mencatat data pasien lebih praktis dan juga semua kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh aplikasi Bidanku. Kami juga terbuka untuk menerima masukan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari aplikasi Bidanku. Ibu bisa sampaikan ke admin kami yang biasa menghubungi Ibu. Jadi dan juga untuk Ibu Bidan yang belum menggunakan aplikasi Bidanku bisa menginstalnya dari handphone Android masing-masing. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah 32 pertanyaan yang masuk, Dr. Bi. Semoga bisa dijawab, nanti menyesuaikan waktunya. Sebelumnya kami ingatkan lagi kepada Ibu Bidan yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir untuk pengiriman sertifikatnya, dan juga nanti materi dari webinar ini akan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor Ibu masing-masing. Jadi pastikan nomor email, alamat email, dan nomor handphonenya ditulis dengan benar. Terima kasih. Mari kita jawab. Sudah siap ya, Dr. Bi, untuk menjawab pertanyaannya? Baik, pertanyaan pertama dari kita Bidan. mulai dari atas ke bawah gitu ya, semampunya ya. Betul, Dok. Waktunya tinggal 15 menit, Betul. 33 pertanyaan masih rada gembut. Baik, ya nanti secukupnya saja waktunya. Yang pertama, banyak bumil yang hiperemesis kadang tidak mempan bila dikasih obat antiemetik. Itu bagaimana, Dok? Oke, terima kasih Bu Bidan ini atas pertanyaannya. Jadi pasien hiperemesis ini seringkali kita harus perhatikan juga apakah ada komponen masalah lain yang menyebabkan hiperemesisnya.
lebih tinggi dan lebih sulit dikendalikan karena memang beta HCG-nya yang jauh meningkat. Lalu yang kedua, bisa coba diperiksakan faktor-faktor lain seperti keadaan tiroid seperti apa. Pasien hamil dengan kondisi hipertiroid memerlukan tata laksana hipertiroidnya. Kalau tidak, hiperemesisnya memang akan sulit ditangani kalau hanya dengan antiemetika saja. Maaf dokter, mungkin suaranya terdengar lebih kecil dari sebelumnya. Halo, kalau begini bagaimana? Ya, sudah lebih Oke. jelas. Saya ulang ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan pasien hiperemesis dan tidak bisa ditangani dengan antiemetika saja, kita harus mengevaluasi ulang faktor resikonya. Jadi ada misalkan pada keadaan kehamilan kembar ya atau multigravida di mana pasien-pasien ini mempunyai beta HCG yang lebih tinggi sehingga mereka cenderung hiperemesisnya lebih berat dan lebih sulit ditangani. Lalu yang kedua adalah kita juga bisa melihat apakah pasien ini mempunyai kondisi lain seperti hipertiroid ya. Karena terkadang kondisi hipertiroid ini tidak diketahui oleh pasien, lalu dia hamil. Nah, kalau dia hiperemesis itu kalau dengan hipertiroidnya harus dikendalikan juga. Kalau tidak hanya dengan antiemetika seringkali tidak mempan gitu. Pertanyaan berikutnya dari Bidan Sartika. Untuk ibu hamil dengan riwayat SC sebaiknya dirujuk ke rumah sakit pada usia kehamilan berapa minggu ya dok ya? Ya, terima kasih Bu Sartika atas pertanyaannya. Nah, jadi apabila kita kan vaskesnya tuh beda-beda ya. Ada vaskes yang kalau misalkan di RSUK sepertinya persalinan feedback itu bisa dikerjakan ya. Tetapi kalau misalkan puskesmas mungkin belum boleh ya harus merujuk. Jadi kalau misalkan rujukan sebaiknya berapa minggu ya. Saya kira kita bisa melakukan antenatal care sampai pasien ini mencapai ukuran usia trimester ketiga yakni 28 minggu. Setelah itu kita harus merujuk ya karena harus dievaluasi ulang oleh tim dokter yang menerima rujukan apakah bekas sesar ini terjadi placenta akreta atau tidak gitu. Jadi tidak serta-merta saat pasien sudah in labor, sudah waktunya fase persalinan masuk ke PK1 aktif baru kita merujuk seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, jika pasien sudah cukup bulan tetapi belum ada tanda-tanda lahir, apa yang harus kita lakukan? Jika sudah lebih bulan, semua keadaan ibu dan bayinya baik, apakah boleh di PMB diinduksi pasiennya? Ya, terima kasih Bu Aas Pujianti atas pertanyaannya. Jadi kalau bisa sudah cukup bulan tapi belum ada tanda-tanda kelahiran, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus monitor kesejahteraan janinnya, ya. Jadi kita harus melihat dulu, menanyakan kepada ibunya gerakan bayinya seperti apa, apakah ada tanda-tanda keluar air-air, gitu ya. Kalau misalkan semuanya masih baik, kemudian sudah lewat waktu, ya sudah 41 minggu ke atas, apakah boleh dilakukan induksi? Ya, apabila di fasilitas tempat Bu Aas bekerja itu memiliki layanan persalinan yang cukup baik, saya kira tidak masalah untuk dilakukan induksi ya. Apabila oksitosinnya ada, apabila patografnya bisa dilakukan monitoring, Bu Aasnya juga bisa melakukan monitoring dengan baik, saya kira kenapa tidak? Ya boleh-boleh saja dilakukan induksi persalinan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bidan Rida. Dokter tadi menyampaikan bahwa fisiologis ada gangguan mood pada kehamilan. Bagaimana cara kita membedakannya dengan gangguan jiwa yang membahayakan ibu dan janin? Jenis gangguan jiwa apa saja yang dapat kita identifikasi pada saat kehamilan dan persalinan, dan bagaimana cara mengidentifikasi dan merujuknya? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih juga Bu Bidan Rida atas pertanyaannya. Nggak apa-apa keroyokan Mbak, saya juga coba jawab keroyokan ya. Yang pertama misalkan bagaimana mengetahui kalau ini gangguan moodnya masih fisiologis atau dia gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa itu afeknya udah nggak ada, artinya dia sudah tidak bisa mengenali kondisinya saat ini, jadi sudah tidak dalam keadaan dia mengerti kalau saat ini dia siapa dan dia sedang hamil gitu ya. Jadi dia sudah punya halusinasi, dia sudah sering berkata-kata, dia mendengarkan suara-suara gitu ya. Atau dia beberapa gangguan jiwa seperti bipolar, dia itu seperti berkepribadian ganda gitu. Nah, saat melakukan antenatal care kan kita sering bertemu dengan pasien ini. Nah, sebentar-sebentar dia sedih, sebentar-sebentar dia terlalu euforia, terlalu manik. Nah, hati-hati ini gangguan jiwa. Tapi kalau hanya mood yang terganggu, pasien ini memiliki afek yang baik. Artinya afek yang baik adalah dia tahu dia siapa, kondisinya lagi ngapain, cuma dia
mood gitu. Jadi dia tahu sendiri kok, ini saat ini saya sedih banget, seringkali saya sedih gitu. Tapi dia tahu diri dia siapa dan dia dalam keadaan hamil gitu. Beda dengan gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa dia akan ngomong gini, saya tuh takut pulang, di rumah itu ada suara-suara gitu. Ada yang bilang saya harus lahirin bayi ini sekarang karena bayi ini Dracula gitu misalnya. Nah itu gangguan jiwa gitu ya. Jadi itu cara membedakannya. Nah, jenis gangguan jiwa apa saja, banyak sekali gangguan jiwa apa saja ya. Jadi mungkin nanti ini yang harus menjelaskan tuh dokter psikiatri. Gangguan jiwa itu bisa schizofrenia, bisa bipolar, ya, bisa depresi gitu. Jadi banyak sekali gangguan jiwa. Bagaimana cara mengidentifikasi? Ya itu dia, kita bisa melihat satu dari afeknya itu paling penting. Kalau dia masih mengetahui diri dia siapa, kita tanya saja gitu ya. Kamu tuh misalkan ngajak ngobrol gitu ya, ngajak ngobrol. Namanya siapa? Usianya berapa? Berapa hamilnya berapa minggu? Gitu. Suaminya di mana sih Mbak? Kok yang nganterin nggak pernah nggak pernah kelihatan kok suami nggak pernah. Suami saya udah diculik sundal bolong. Nah hati-hati. Itu udah nggak ada afek tuh. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh suami saya kerja sih, makanya saya bete tuh, nggak pernah nemenin saya. Nah itu mood disorder, sedih dia karena suaminya nggak ada. Gitu cara bedainnya ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari bidan Nia, apakah di BPM bisa menerima pasien VBAC tanpa adanya dokter pendamping, Dok? Apa saja syarat untuk VBAC yang aman? Saya kira untuk feedback ini belum bisa ya. Jadi feedback ini sebenarnya harus dilakukan di rumah sakit ya dengan fasilitas kamar operasi. Ya karena sewaktu-waktu bisa saja dilakukan, harus ada kita harus cepat apabila diperlukan harus diperlukan operasi sesar. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari bidan Alfrida, bagaimana cara menghitung pendarahan pada kala 4 postpartum karena atonia uteri? Saat ini kita menggunakan underpad. Terima kasih, Dok. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya Bu Alfrida. Memang cara menghitung pendarahan itu belum bisa terlalu akurat hanya dengan underpad ya. Makanya tadi saya sempat sebutkan di slide, kita bisa melihatnya dari hemodinamik pasien gitu. Kalau misalkan dari pembalut dari underpad itu estimasinya bisa saja salah karena penyerapannya juga beda-beda ya. Jadi juga terkadang tidak semua darah terserap di sana. Ada juga terkadang underpadnya penuh tapi campuran dengan air ketuban gitu ya. Jadi memang hanya melihat dari perdarahan yang keluar saja itu kurang efektif ya. Baik. Kemudian pertanyaan dari bidan Siska Handayani, bagaimana penanganan untuk pasien dengan HIS itu kontraksi ya, Dok ya? Iya. HIS berlebihan karena pasien minum rumput Fatimah. Kemudian yang kedua, infartu dengan fase aktif tapi dengan ketuban mekonium, apakah segera rujuk ke rumah sakit atau masih bisa observasi dan partus di BPM atau puskesmas? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Siska. Ini memang seringkali kita temuin ya, kalau pasien-pasien dengan rumput Fatimah itu kontraksinya tuh berlebihan sekali, bahkan seringkali terjadi tetani ya, di mana tidak ada fase relaksasinya. Ini cukup berbahaya untuk janin karena pada kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi hipoksia. Bayangkan kontraksi terus-menerus tidak ada relaksasinya, bisa menimbulkan hipoksia. Jadi kalau misalkan terjadi hipoksia atau gawat janin, maka harus segera dilahirkan secara sesar. Tapi apabila tidak, ya kita bisa lihat apakah ini masih di fase laten atau fase aktif. Kalau masih di PK1 laten, kita masih bisa coba memberikan tokolitik sejenak ya. Tapi kalau sudah di PK1 aktif, apalagi sudah kala 2, sebaiknya dilakukan rujukan ya. Kemudian apakah ketuban mekonium itu masih bisa dipertahankan? Kalau misalkan ketubannya sudah keruh sekali ya dengan sudah hijau kental seperti itu, sebaiknya sih dilakukan rujukan saja. Karena kita perlu juga sarana fasilitas ruang perinatologi apabila diperlukan. Jadi kalau bayinya lahir dengan asfiksia, kita membutuhkan misalkan alat CPAP gitu ya, sebaiknya di vaskes yang memadai. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari bidan Sri Astuti, bagaimana caranya ada pasien datang dengan tekanan darah 160/90, dia merasa mules-mules, bukaan 3, TFU-nya 30, G3, P2A0, tapi tidak merasa pusing, kaki tidak bengkak, apa kita rujuk, apa melakukan pemantauan? Kalau dilakukan pemantauan sendiri, bagaimana tindakannya? Ya, jadi pertama Mbak Sri Astuti pastikan dulu tempatnya Mbak punya MGS 4 atau tidak.
Lalu yang kedua, kalau diberikan pemberian MGO4 bisa melakukan penilaian atau tidak. Saat ini kriteria preeklamsi ya dari American College of Obstetrics and Gynecology yang sudah kita adopt itu memang preeklamsi begitu tekanan darah 160/90 itu kita sudah bisa katakan preeklamsi ya tanpa harus melihat adanya proteinuri atau kalau dulu kan harus tekanan darah plus proteinuri ya, kalau sekarang sudah tidak perlu ya. Jadi ini sudah masuk kriteria preeklamsi, jadi MGS4 penting karena itu pencegahan atau profilaksis ke arah eklamsi. Dan yang kedua, apakah serta-merta dilakukan rujukan? Mungkin bisa langsung diberikan obat antihipertensi terlebih dahulu. Biasanya kalau di vaskes itu suka adanya adalah adalat atau metil dopa, yaitu bisa kita berikan terlebih dahulu ya. Nifedipin juga boleh ya diberikan dulu, kita bisa observasi apakah tekanan darahnya turun atau tidak. Karena kalau misalkan turun bisa saja dia tekanan darahnya naik itu karena menahan nyeri karena kontraksinya gitu. Tapi kalau misalnya 1-2 jam tidak ada perbaikan, sebaiknya dilakukan rujukan. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari bidan Ica, untuk pasien postpartum dengan preeklamsi yang masih terus mendapatkan terapi MGS4 dan juga terapi sintosinon milidrip infus untuk mempertahankan kontraksi tetap baik, adakah tindakan atau tata laksana lain untuk memaksimalkan kontraksi uterus, sedangkan kedua terapi tersebut fungsinya saling bertolak belakang, terutama saat masih dalam pemantauan skala 4 dan mengantisipasi terjadinya HPP sekunder. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak Mbak Ica, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Memang pasien dengan preeklamsi ini dilema, kita harus tetap memberikan MGS4 untuk mencegah eklamsi postpartum ya, tetapi juga kita memberikan oksitosin ya untuk mempertahankan supaya kontraksi tetap baik ya. Adakah tata laksana lain? Jadi tetap kita harus minta pasiennya kalau kita tidak bisa mengerjakan untuk masa susu kundusnya ya. Kemudian ASI Mbak. Jadi IMD itu pasien preeklamsi itu boleh ya melakukan IMD kalau bayinya sehat, bugar, cukup bulan ya. Jadi dengan memberikan ASI, oksitosin alami itu akan dikeluarkan ya dan membantu kontraksi rahimnya dengan baik. Dan juga biasanya MGS4 maintenance itu kan dosisnya sudah tidak sebanyak MGS4 pertama yang kita berikan, itu hanya 1 gram per jam ya. Jadi sebenarnya sampai menyebabkan atoni karena MGS4-nya sih sangat jarang sekali. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari bidan Tian Aprida. Jika terjadi robekan pada mulut rahim atau uterus, tindakan Heakting dilakukan oleh bidan atau dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tian dari Kepri ya. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau robekan serviks arah jam 3 dan jam 9 itu sebenarnya adalah robekan fisiologis ya. Setiap proses persalinan itu pasti robek di sana. Tapi kalau ada perdarahan aktif, jangan-jangan ada pembuluh darah besar yang ikutan terpotong, maka penjahitannya harus dilakukan oleh dokter. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari bidan Imas. Bagaimana penata laksanaan pada ibu dengan HBsAg positif dalam persalinan? Apakah harus lahir di rumah sakit atau bisa ditolong di puskesmas? Ya, terima kasih Mbak Imas atas pertanyaannya. Ibu dengan HBsAg positif begitu memang masih boleh, sangat boleh bahkan untuk lahir persalinan per vaginam tidak perlu dilakukan seksio sesarian, namun kita harus memiliki imunoglobulin, hepatitis B dan juga vaksinasi hepatitis B yang diberikan kepada bayinya pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau apabila di tempat Bu Imas berpraktek bisa disediakan hepatitis B imunoglobulin, boleh-boleh saja, tetapi bila tidak, mau nggak mau dilakukan rujukan karena sesaat setelah bayi lahir, suntikan kedua suntikan ini sudah harus diberikan bersama-sama. Pertanyaan berikutnya dari bidan Nindya, berapa lama kala 1 fase laten atau pembukaan 1 sampai 3 pada ibu bersalin bisa ditunggu? Saya pernah menemui pasien infartu primi, pembukaan 1 sudah 2 hari tidak ada penambahan. Ketubannya utuh, kontraksinya jarang. Setelah saya sarankan USG, disarankan oleh dokter SPUG untuk operasi sesar saja. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Nindya. Sebenarnya skala 1 fase laten itu tidak ada maksimal ya. Jadi pembukaan 1 sampai 3 berapa lama bisa ditunggu, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Apalagi kalau gravida 1 bisa cukup lama.
dan primi terutama ya. Jadi kalau apabila tidak ada ketuban pecah, air ketubannya baik, tidak ada tanda-tanda darurat, nggak usah dilahirkan cepat-cepat. Mungkin dokter SPUG yang melakukan USG itu menemukan, mungkin ya nggak tahu, apa mungkin ketubannya utuh, tapi mungkin air ketubannya sudah berkurang, oligohidramnion misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak, ya ditunggu saja. Baik. Mau berapa pertanyaan lagi dok yang bisa dijawab? Kita tinggal 1 menit lagi sih Mas Fadli, mungkin 2 ya. 2 Baik, terakhir lagi kali ya. ya. Pertanyaan berikutnya, jika terjadi pendarahan pasca salin, cairan infus apa yang pertama kali diberikan dan berapa banyak diberikan sebelum dilakukan rujukan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang cairan pertama yang diberikan itu adalah NaCl ya, karena itu adalah cairan isotonik ya. Jadi yang kita bisa berikan tanpa kita takut gangguan osmosis pada tubuh pasien ya. Berapa banyak yang diberikan ya tergantung dari perdarahannya. Tadi saya sudah saya sampaikan di saat kalau misalkan pasiennya sudah nadinya tekanan darahnya sudah turun, kemungkinan terjadi pendarahan 1 sampai 1,5 liter. Nah itulah yang kita ganti. Ya, jadi kita bisa memberikan 3-way, yang satu oksitosin, yang satu lagi NaCl. Baik. Pertanyaan terakhir dari bidan Tanyo Fayanti. Nyonya A, umurnya 37 tahun, HPHT-nya tanggal 3 Oktober 2021, kunjungan pertama 3 Oktober 2021, usia kehamilannya 2 minggu. Dan harusnya kunjungan berikutnya tanggal berapa dan gimana cara menghitung tanggal kunjungan? Ini agak aneh ya. Sebentar ya Mbak Bidan, apa nggak salah ngetik? HPHT tanggal 3 Oktober, berarti kan haid pertama, haid terakhir. Kunjungan pertama tanggal 3 Oktober, jadi maksudnya pasiennya datang lagi haid gitu. Berarti belum bisa dideteksi hamil dong. Jadi agak aneh nih. Mungkin saya coba menjawab kayak gini ya. Kalau misalkan pasien katakanlah 3 Oktober, HPHT-nya lalu dia datang 3 November, mungkin pertanyaan seperti itu. Jadi itu kita bilangnya sih sebenarnya 4 minggu. Ya, jadi bukan 2 minggu. Ya. Dan kapan menentukan kunjungan berikutnya? Jadi kalau misalkan ANC trimester 1 kan setidaknya 1 kali ya. Jadi boleh datang lagi di pas waktu dia usia 12 minggu gitu. Baik, mungkin itu saja dok atau Ya, saya kira mungkin ada karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin ya baik. kita harus akhiri. Tapi saya coba cari dulu nih pertanyaan yang mungkin sangat krusial yang perlu dijawab. Nih ada pertanyaan mungkin yang pertanyaan terakhir ya, saya kira saya jawab ini satu pertanyaan terakhir dari Ibu Bidan Erista. Maaf Ibu Dok, mau bertanya bagaimana jika sudah dilakukan episiotomi tetapi amniotomi tetapi bayinya tidak lahir-lahir gitu ya Mbak Erista ya. Jadi memang amniotomi itu berdasarkan indikasi. Kita amniotomi itu kenapa gitu ya. Kalau misalkan katakanlah sebenarnya kita kalau bisa ya nggak usah amniotomi. Amniotominya itu kenapa? Apa kita mau menilai bagaimana warna ketubannya atau seperti apa gitu. Atau mungkin dia sudah pembukaan 7-8 cm lalu kita lakukan amniotomi gitu ya. Kalau misalkan dia sudah 7-8 cm kita lakukan amniotomi, sebenarnya kan itu sudah harus pembukaannya 1 cm per jam ya. Jadi kalau misalkan sudah di 8 cm kita lakukan amniotomi, kemudian setelah 3 jam dia belum lahir, itu sudah masuk kategori distosia PK2. Kita sudah harus melakukan rujukan. Jadi jangan melakukan amniotomi terlalu cepat. Pasien baru datang, pembukaan 2 cm kita amniotomi. Tujuannya apa? Gitu ya. Jadi malah meningkatkan resiko infeksi. Jadi mungkin itu yang harus mungkin itu saya jawab terakhir karena menurut saya ini cukup penting ya. Baik, terima kasih Dr. B atas jawaban-jawabannya. Semoga ini bisa menambah ya ilmu untuk ibu bidan semuanya dalam menangani pasien ibu bersalin secara khusus dan juga tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan secara umum di praktek bidan di tempat ibu bidan masing-masing. Baik, karena waktunya sudah terbatas, kita sudah bersama sekitar 90 menit bersama-sama di webinar ini, maka kita tiba di akhir acara. Terima kasih sekali lagi
kami dari panitia webinar, kami ucapkan kepada Dr. B. Leoni sudah berbagi ilmu yang sangat luar biasa kepada ibu bidan semuanya. Semoga bisa kita adakan di webinar-webinar berikutnya untuk para bidan dengan topik yang lainnya. Dan untuk ibu bidan semuanya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Untuk itu ibu bidan semuanya bisa juga mengikuti kami, mengikuti perkembangan atau informasi tentang aplikasi Bidanku di Instagram kami @bidanku by Halodoc dari akun ibu masing-masing. Mungkin ibu aktif di Instagram bisa mengikuti akun kami. Nanti di situ ada semua informasi tentang aplikasi Bidanku. Dan juga mungkin ibu semuanya mau berinteraksi langsung dengan Dr. B di Instagram, bisa follow Instagram beliau @halodocb. Nanti bisa dicari di Instagram supaya mungkin ada tambahan-tambahan ilmu yang didapat dari Instagram beliau. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada ibu bidan semuanya telah meluangkan waktu di acara webinar kita pada sore hari ini. Semoga aplikasi Bidanku dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh ibu bidan semuanya sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan, bisa mempermudah pencatatan data pasien, pelaporan data pasien ke puskesmas, juga mengedukasi pasien, juga tidak hanya tentang penggunaan aplikasi Bidanku. Kalau misalnya ibu sekalian mau dipromosikan di aplikasi Halodoc, insya Allah bulan depan kami akan meluncurkan di aplikasi Halodoc fitur cari bidan sehingga semua pengguna aplikasi Halodoc bisa juga menemukan lokasi praktik ibu. Informasi selanjutnya atau yang lebih lanjut bisa ibu hubungi ke admin kami di nomor handphone 0811 867042 yang biasa menghubungi ibu melalui WhatsApp. Baiklah, itu saja yang bisa kami selenggarakan pada kesempatan sore hari ini. Kami mewakili Halodoc dan tim Bidanku bangga bisa terus membersamai ibu, mendampingi ibu bidan semuanya, tentunya melalui aplikasi Bidanku untuk bisa mendorong kemajuan profesi bidan sehingga ibu bidan semuanya bisa menjadi bidan yang hebat, yang handal dan terdepan serta modern dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk pasien. Jangan lupa tadi untuk ibu bidan yang mungkin belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir. Sertifikatnya nanti akan dikirimkan melalui email dan materi dan juga rekaman video dari webinar ini akan dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi silahkan kontak ke admin kami dan atau misalnya follow Instagram kami @bidanku _by _halodoc di Instagram. Baik, sampai jumpa di webinar berikutnya. Insya Allah tanggal 5 November 2021, 2 minggu lagi dengan topik yang akan kami informasikan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi di dalam penyelenggaraan webinar pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kami perbaiki di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih Dr. B. Terima kasih Mas Fadli, terima kasih tim Bidanku dan Halodoc, juga teman-teman bidan yang sudah hadir pada webinar hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kata-kata yang salah yang tentu saja tidak disengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Kami mewakili semua panitia mengucapkan undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas, selamat sore teman-teman. Selamat sore Dok.